Ya, selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Nah, pada pertemuan minggu lalu itu kan saya sudah mengirimkan catatan kepada kalian mengenai operasi pada fungsi komposisi. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Saya harap ketika kalian tidak paham, jangan sungkan untuk bertanya kepada saya, karena kan ada istilah malu bertanya sesat di jalan. Nah, jadi kalau kalian malu bertanya ketika kalian bingung, kalian akan sesat. Jadi langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi komposisi pada materi konsep fungsi komposisi. Oke, konsep dari fungsi komposisi itu kita lihat dari ada dua fungsi ya, fungsi G, bundaran F. Ini bundaran ya, yang bulat kecil ini bisa disebut bundaran atau komposisi. Tapi dengan saya disebut bundaran saja, berarti G bundaran Fx. Oke, G bundaran Fx. Kita lihat yang fungsi yang pertama dulu. Kalau misalnya fungsinya seperti ini, bagaimana cara kerjakannya? Oke, kita tuliskan ya. Berarti kita tulis dari depan, berarti G, F, X. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini. Jadi kalau misalnya ada fungsi diketahui, Fx-nya nanti diketahui, nilai Fx ini disubstitusikan ke dalam G atau dimasukkan ke dalam G. Nanti saya akan beri contoh soal. Oke, kalau persamaan yang kedua seperti apa? Maksud saya fungsi yang kedua seperti apa? Berarti F bundaran G. Berarti kita tuliskan dari depan juga ya. F, G. Nah, seperti ini. Jadi sama saja, ini dulu yang dituliskan, yang di atas G dulu, kemudian Fx, kemudian untuk yang di bawah F dulu ditulis, kemudian Gx. Jadi kalau misalnya ada fungsi G yang diketahui, G ini dimasukkan ke dalam F. Oke, nanti kita beri contoh soal. Ini untuk dua fungsi ya, G dan F. Kalau misalnya diketahuinya ada 3. Seperti apa kalau ada 3? Hapus dulu. Nah, kalau misalnya diketahuinya ada 3, sama saja, cuman kalau yang tadi 1 kali pengerjaan. Kalau yang ini 2 kali, berarti kita tulis dari G dulu ya, G bundaran. Kita kerjakan yang F bundaran H dulu, kemudian F H. Oke, FH dulu ya. Nah, jadi nanti kalau ada fungsi H ini, nanti dimasukkan ke dalam F. Nah, kalau sudah ada hasilnya, F dan H ini, nanti dimasukkan ke dalam G. Nah, begitu selanjutnya ya. Begitu saja sampai seterusnya. Sampai selesai, maksud saya. Berarti di sini sama dengan kalau sudah diketahui F, berarti G X. Nah, ini. Kalau sudah diketahui. Jadi kalau sudah ini diketahui, ini dimasukkan ke dalam G. Oke, mungkin ada yang bingung ya. Jadi kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama. Hapus dulu. Contoh soal pertama itu, kita lihat dari sini. Jika fx 5x tambah 3 dan gx 2x kuadrat dikurang x dikurang 8. Yang ditanya adalah rumus fungsi komposisi. Ini kenapa double ini? Rumus fungsi komposisi. Rumus fungsi komposisi, sebentar, rumus fungsi komposisi F bundaran G. Berarti F bundaran G. F bundaran G-nya. Nah, berarti kita tuliskan dari yang saya jelaskan tadi. Ini kurung. Ini kita kerjakannya di bawah aja ya. Nah, berarti F bundaran G. Berarti kita tulisnya dulu dari F dulu kan. Dari yang saya jelaskan itu F dulu, kemudian G, X. Nah,
Nah, yang diketahuinya adalah 2G dulu kan, G 2X kuadrat min X min 8. Berarti kita tulis dulu F-nya tetap, kemudian, nah seperti ini. Nah, nilai ini, 2X kuadrat kurang X dikurang 8 ini disubstitusikan atau dimasukkan ke dalam sini, ke dalam Fx atau X yang 5X ini. Kita langsung saja masukkan, berarti 5 akan dulu 5, kemudian masukkan, nah, masukkan, tutup kurung. Ini ada lagi di sini tambah 3, tambah 3. Nah, mungkin sampai sini ada yang bingung ya. Ini bagaimana cara kelanjutannya? Cara kelanjutannya, kalau misalnya ada kurung seperti ini, langsung saja dikalikan masuk. Jadi 5 dikali 2, 5 dikali min X atau min 1, 5 dikali min 8. Oke, 5 dikali 2 adalah 10 X, 10X kuadrat. Kemudian 5 dikali min X, berarti min 5, kok jadi besar? Berarti min 5X. 5 dikali min 8 berapa? Berarti, atau 8 kali 5 ya, 8 kali 5 min 40. Kemudian terakhir tuliskan 3. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya, kita lihat kalau X kuadrat ada di sini kemudian tempat lain, itu langsung dijumlahkan ya. Tapi X kuadrat di tempat yang lain belum ada kan? Berarti kita tuliskan saja langsung. Kemudian ini ada temannya nggak sama yang lain? Tidak ada juga kan? Berarti kita langsung tuliskan juga. Kemudian min 40 tambah 3. Nah, ini kebanyakan saya menemukan kesalahan. Banyak yang bingung. Min 40 tambah 3 itu berapa? Ada yang menjawab 43. Padahal jawabannya adalah 37. Kenapa bisa 37? Jadi kalian misalkan, mana tadi? Kalian misalkan min 40 ini adalah hutang kalian di warung, atau 40.000 kalian memiliki hutang di warung sebesar 40.000. Kemudian 3.000 ini atau nilai positifnya adalah uang kalian. Jadi di warung kalian hutang 40.000, kemudian kalian bayar 3.000 itu ke warung. Nah, kalau kalian bayar 3.000 ke warung, otomatis hutang kalian berkurang bukan? Jadinya berapa? 37.000 ya, benar. Jadi jawabannya sampai sini adalah 10X kuadrat dikurang 5X dikurang 37. Nah, di contoh soal yang pertama, kalau ada yang bingung, silakan tanyakan saya. Kita lanjutkan lagi ke contoh soal berikutnya. Contoh soal kedua. Nah, contoh soal kedua ini hampir sama, cuman sedikit berbeda di sini. Kalau di sini kan fx-nya itu diketahui x-nya min 2. Kalau yang di sini, dia hanya diketahui x saja. Jadi caranya itu adalah kita memisalkan. Kita memisalkan ini, kerjakan langsung di sini saja ya. Kita misalkan dia Y. Y sama dengan berapa? X kurang 2. X dikurang 2. Kemudian agar sisa X saja sebelah kanan, berarti ini diapain? Ditambah 2. Karena ketika kalian punya hutang 2, dan uang di tangan kalian adalah 2, berarti uang kalian membayar hutang, sisanya 0. Jadi kalau misalnya di ruas kanan itu ditambah 2, di sebelah kiri juga ditambah 2. Nah, berarti Y tambah 2 sama dengan X saja kan, karena ini tadi habis. Ini tadi habis. Ini habis. Nah, berarti Y tambah 2. Atau ini kita ganti jadi X juga. X tambah 2. Jadi setiap kalian menemukan soal seperti ini harus dimisalkan terlebih dahulu. Yaitu dimisalkan jadi Y, kemudian nanti Y-nya ini jadi X. Oke. Kita masukkan. Nah, ini ya. X. Berarti langsung saja kita masukkan X-nya tambah 2. Sorry. Tambah 2.
ini ingat ada kuadratnya. Berarti di sini ada kuadratnya juga. Kemudian tambah 3. Sorry. Tambah 3. Nah, X-nya ini juga sama, dimasukkan ini. Dimasukkan yang ini. Berarti kita hapus X-nya dulu. Oke. Nah, berarti X tambah 2 ini kita jabarkan. Kalau dia pangkat 2, berarti X tambah 2-nya itu 2 kali. Berarti X tambah 2, X tambah 2, tambah, ini langsung kita kalikan ya. Positif 3 dikali 3, dikali X adalah 3X. Kemudian 3 dikali 2 adalah 6. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang ini. Jadi yang ini juga jangan sampai ada yang bingung ya. Kalau bentuknya seperti ini langsung saja yang ini dikalikan X ini dikalikan ke X. Berarti X kuadrat. X ini dikalikan ke X ini adalah X kuadrat. Jadi dia kali masuk ya. X dikali X kuadrat. Kemudian yang ini dikali ke sebelah ini adalah positif 2X ya. Positif 2 dulu, kemudian tulis X. Kemudian yang sebelah sini, 2 dikali X sama 2X juga ya. 2X. Kemudian yang terakhir, 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4. Nah, kita tuliskan ulang yang ini di bawah. Nah, kalau seperti ini, berarti X kuadrat ada nggak X kuadrat di sini? Nggak ada kan, berarti langsung tuliskan saja. Kalau ada X kuadrat di sebelah sini, berarti langsung dijumlahkan. Nah, kemudian 2X, cari yang X-nya hanya 1. 1 ini ya, 2, 3. Nah, berarti kita jumlahkan 2, 2, dan 3. 2, 2, dan 3. Berarti 2 tambah 2, 4. 4 tambah 3 tuh 7. Berarti 7X. Kemudian kita jumlahkan yang tidak ada variabelnya, berarti 4 dan 6. Berhubung dua-duanya positif, berarti 4 tambah 6 adalah 10. Nah, ini. Oke, selanjutnya. Nah, berarti kita langsung ke sini ya. Berarti F dulu kita tuliskan, kemudian G. Langsung di sini saja. Nah, berarti G-nya tadi diketahui berapa di soal? G-nya ini. Oke, kita tuliskan F. G-nya ini. Kalau G yang diketahui ini, berarti F-nya tadi itu F-nya berubah jadi ini ya. Berarti nilai ini 4X tambah 1, kita masukkan ke dalam X yang X kuadrat, kemudian kita masukkan lagi ke dalam X yang 7. Oke, langsung. Berarti X, 4X ya. Karena di sini kuadrat, berarti di sini juga kuadrat. Kemudian ditambah 7X. Tambah 7X. X-nya juga berupa ini. Oke, kita substitusikan. Atau kita masukkan.
Kemudian terakhir tambah 10. Oke. Nah, kalau 4x tambah 1 sama kayak yang seperti ini. Berarti 4x-nya dikalikan 2 kali. Oke. Sini, kemudian terus langsung saja kita kalikan yang ini. 7 kali 4 itu berapa? 28x. 28x. Kemudian 7 dikali 1 tuh 7. Kemudian tinggal langsung tuliskan 10. Nah, berarti kita kalikan 4x kali 4x itu adalah 16x kuadrat. Kenapa dia jadi x kuadrat? Karena x-nya ada 2 kan, berarti dijadikan x kuadrat. Kemudian 4x kali 4x, 16x kuadrat. 4x dikali 1 berarti 4x. Positif ya dia ya. Positif 4x. Kemudian yang sebelah sini lagi, 1 kali 4x sama 4x juga. Kemudian yang terakhir 1 kali 1 adalah 1. 1. Kemudian langsung tuliskan yang ini. Nah, kita cari yang x kuadrat. Ini 16x kuadrat ada nggak sebelah sini? Tidak ada ya, berarti langsung saja kita tuliskan 16x kuadrat. Kemudian 4x tambah 4x, yang ada x-nya tambah 28x. 4x tambah 4x itu 8x ya. 8x tambah 28 berapa? 28 berarti 36x. Berarti, sorry. 36x. 36x. Wah. x 36x. Kemudian sisanya 7 tambah 10. Berarti 17. Berarti jawabannya adalah, oh sorry, di sini ada 1 ya. Dari 1 kali 1 tadi. Berarti 7 tambah 10, 17 tambah 1, 18. Jadi jawabannya adalah 16x kuadrat tambah 36x tambah 18. Oke, sampai sini kalau ada yang bingung silakan tanyakan. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Saya hapus dulu. Nah, kalau contoh soalnya ada seperti ini, kan ada tadi yang saya jelaskan di paling depan. Berarti kita tuliskan G dulu. G, kemudian benaran F, H. Berarti kita kerjakan yang ini dulu ya. Kita kerjakan F dan H dulu. Berarti G kita tetap tuliskan bundaran. H-nya diketahui apa? H-nya adalah 1 kurang X. Ini. 1 kurang X. F 1 kurang X. Nah, kalau 1 kurang X, sini G. Ya. 1 kurang X ya. Kemudian G bundaran F-nya diketahui apa sih? X kuadrat tambah 3X dikurang 1. Nah, berarti nilai ini dimasukkan ke dalam sini. Sama kayak cara yang sebelumnya. Berarti ini dimasukkan ke dalam sini. Oke, kita langsung saja masukkannya. Berarti
Berarti 1 kurang X. Karena ini kuadrat, berarti 1 kurang X. Tutup kurung. Kuadrat. Kemudian ditambah. Tambah 3X. Karena X-nya tadi adalah 1 kurang X. Atau 1 kurang X yang ini. Berarti 1 kurang X. Dikurang 1 ya. Nah, jadi tetap tuliskan G bundaran. Berarti kalau seperti ini, dia dikalikan 2 kali juga ya, sama kayak yang awal. Berarti 1 kurang X. 1 kurang X. Langsung saja ya dari sini. Satu kurang X, kemudian di sini juga 1 kurang X. Jadi dia 2 kali ya. Ini langsung kita kalikan, 3 kali 1 itu adalah 3 kali 1, 3. Kemudian 3 dikali min X, karena ada min, berarti min 3X. Min 3X. Dikurang 1, kurang 1. G, bundaran. Nah, ini langsung kita kalikan, 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 1 kali min X adalah min X. Kemudian 1 min X kali 1 yang ini adalah min X juga. Kemudian min X kali min X, karena dia kan negatif. Karena negatif adalah positif, berarti min X kali min X adalah X kuadrat. X kuadrat. Tutup. Kemudian kita tuliskan yang ini. Langsung ya. Tambah. Nah, jadi gini. Langsung saja G bundaran. Ini langsung kita operasikan. 1 ini kan tidak ada X-nya, berarti kita cari yang lain tidak ada X-nya juga. Berarti 1, 3, dan min 1. Oke, kita coba dari sini. 1, positif 1, dan min 1. Berarti kita punya hutang di warung 1, kita punya uang 1, berarti kita bayar sisanya 0. Berarti sisa ini 3. Atau kita tuliskan dari sini dulu, dari X kuadrat, harus berurutan ya. Oke. Kemudian tadi min X sama min X, berarti kita punya hutang 1. Ini kan sebenarnya 1 nih. Sebenarnya 1, ini juga sebenarnya 1. Berarti kita punya hutang 1, tambah lagi hutang kita 1, berarti min 2 ya. Hutang kita bertambah. Kemudian ada lagi hutangnya 3. Berarti min 2 dan min 3, berarti min 5. Semakin banyak hutangnya. Di sini min 5X. Kemudian yang tadi itu dapatnya 3 ya. Dapatnya positif 3. Nah, ini baru pengerjaannya 1 kali. Kemudian G-nya kan diketahui 2X ya. 2X tambah 5. Berarti nilai ini dimasukkan ke dalam sini lagi. Dimasukkan lagi. Berarti langsung ya. 2. Ini dimasukkan ke dalam sini. Tambah 5 langsung. Berarti 2 kali X kuadrat adalah 2X kuadrat. Dikalikan masuk satu-satu di sebelah sini. Masuk satu-satu. Kemudian 2 dikali min 5X. Karena ada satunya positif, satunya negatif. Berarti min ya, tetap. Min 10X. Kenapa jadi kecil gini?
min di sini 10x. Kemudian 2 dikali 3 adalah 6 ya. 6, tulis tambah ini lagi 5. Berarti tambah 5. Berarti jawabannya 2x, kita tuliskan ini. Berarti 5 tambah 6, 11 ini adalah 11. Berarti jawabannya 2x kuadrat dikurang 10x tambah 11. Oke, kalau sampai sini ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ditanyakan kepada saya. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Jika ada salah kata yang saya sampaikan, mohon maaf. Nah, mungkin hari ini tidak ada yang tugas mengerjakan soal atau lain sebagainya. Ibu mau kalian menuliskan ini saja ya di buku, supaya nanti kalau misalnya ada ulangan, tidak jauh-jauh soal yang Ibu sampaikan. Hanya ada di file-file yang foto-foto yang Ibu kirimkan, hanya ada di situ saja, tidak ada di luar itu. Jadi kalau kalian mempelajari itu dengan baik, maka kalian akan mendapatkan nilai yang baik juga ya. Ingat, kalau bingung jangan malu untuk bertanya. Terima kasih, selamat pagi dan semangat pagi.